Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusoi Sobri, NPM 200 120 10 100, kelas Strategi Operasi A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan. Untuk yang pertama-tama, saya akan membahas mengenai inovasi, desain, dan kreativitas. Untuk yang pertama yaitu inovasi. Inovasi berarti perubahan yang menciptakan dimensi kinerja baru. Tetapi perlu dicatat bahwa ide inovasi lebih luas dan lebih lengkap daripada penemuan. Lalu yang kedua ada desain. Desain adalah gambaran, tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Sebuah desain harus memberikan solusi yang akan bekerja dalam praktek. Lalu yang ketiga ada kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Lalu yang selanjutnya ada pentingnya strategi pengembangan produk dan layanan. Untuk yang pertama, mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses. Tingkat perubahan produk itu penting kita dapat membangun skala konseptual yang membantu memberikan beberapa derajat diskriminasi antara berbagai tingkat perubahan. Lalu yang kedua, perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Seringkali sulit untuk menguraikan produk layanan dari proses yang menghasilkannya. Operasi yang mengembangkan layanan baru tahu bahwa mereka harus mengembangkan proses baru secara bersamaan. Lalu yang ketiga, desain modular dan kostumisasi massal. Menempatkan modul yang berbeda bersama-sama akan menghasilkan produk atau layanan dengan fungsi yang berbeda. Namun, karena modul itu sendiri terstandarisasi, mereka dapat diproduksi dengan biaya rendah yang terstandarisasi. Yang selanjutnya yaitu pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Model panggung di samping merupakan pendekatan yang sederhana untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam pengembangan produk dan layanan. Untuk yang pertama yaitu pembuatan konsep. Lalu yang kedua ada penyaringan konsep. Lalu tahap selanjutnya yaitu desain awal. Lalu tahap selanjutnya yaitu evaluasi dan peningkatan desain. Selanjutnya, pembuatan prototipe dan desain akhir. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan proses operasi. Yang pertama yaitu pembuatan konsep. Ide untuk konsep produk atau layanan baru dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi, seperti kebutuhan pelanggan yang diungkapkan atau aktivitas pesaing, atau dari sumber di dalam organisasi seperti staf penjualan dan staf operasi front of house. Lalu yang selanjutnya, penyaringan konsep. Tujuan dari tahap penyaringan konsep adalah untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan mengevaluasinya, persepsi mereka tentang situasi tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu desain awal. Tahap ini merupakan awal dari pekerjaan rinci pada desain produk atau layanan. Ini termasuk mendefinisikan apa yang akan masuk ke produk atau layanan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi dan peningkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum prototipe produk atau jasa diuji di pasar. Lalu yang selanjutnya pembuatan prototipe dan desain akhir. Tahap ini adalah mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji. Ini mungkin untuk mempelajari lebih lanjut tentang sifat dari produk atau layanan yang diusulkan, tetapi seringkali juga untuk mengurangi resiko yang melekat dalam terjun langsung ke pasar. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai mengembangkan proses operasi. Proses pengembangan dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar. Maka keputusan proses hanya dapat terjadi setelah beberapa produk atau karakteristik layanan telah diputuskan. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas mengenai perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan.
Cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan yang terakhir biaya. Tujuan kinerja memiliki relevansi yang sama untuk produksi ide atau desain produk dan layanan baru, seperti halnya untuk produksi berkelanjutan setelah diperkenalkan ke pasar. Yang selanjutnya yaitu perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Yang pertama yaitu kapasitas pengembangan produk dan layanan, lalu jaringan pengembangan produk dan layanan, pengembangan in-house and subkontrak, lalu melibatkan pemasok dalam pengembangan, melibatkan pelanggan dalam pengembangan, teknologi pengembangan produk dan layanan, lalu teknologi manajemen pengetahuan, organisasi pengembangan produk dan layanan, struktur organisasi berbasis proyek, lalu yang terakhir yaitu efektivitas struktur alternatif. Untuk yang terakhir, saya akan membahas mengenai studi kasus. Di sini saya mengambil contoh studi kasus yaitu Batik Semarang 16. Batik Semarang 16. Pada wilayah Jawa Tengah, umumnya beberapa kota terkenal dengan beragam produk batik khas Indonesia yang bagus dan unik. Begitu juga yang terjadi di Semarang. Batik Semarang 16 merupakan salah satu industri kecil batik di Semarang yang bergerak di bidang pembuatan beragam produk batik khas Semarang yang juga menawarkan produk-produk batik khas Semarang. Guna menghadapi keusangan produk, maka saat ini IKM Batik Semarang 16 berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan mengembangkan produknya supaya sejalan dengan selera pasar. Pengembangan produk dilakukan agar usaha yang ada mampu menarik minat beli konsumen melalui produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Strategi pengembangan yang dilakukan oleh Batik Semarang 16. Strategi pengembangan produk yang dilakukan oleh Batik Semarang 16 adalah dengan melakukan pengembangan desain motif produk dan pengembangan lini produk. Batik Semarang 16 merupakan pengembangan motif produk dengan beberapa bentuk, yaitu yang pertama mengembangkan pola motif bertema ikon kota Semarang. Lalu yang kedua, rekayasa kembali motif produk yang dimiliki. Lalu yang ketiga, pembuatan motif bertema kelurahan di kota Semarang. Lalu yang keempat, pembuatan motif bertema Batik Semarang 16. Selain itu, strategi pengembangan produk pada Batik Semarang 16 adalah dengan melakukan pengembangan lini produk baru, yaitu dengan cara mengolah kain batik dalam bentuk lembaran menjadi produk lain, seperti busana batik pria dan wanita, tas, sepatu, dompet, dan lain-lain. Adapun sistematika pengembangan produk pada Batik Semarang 16, di antara lain yang pertama menentukan pasar sasaran, lalu yang kedua pencarian ide dan informasi, lalu yang ketiga pengembangan ide menjadi desain awal, lalu yang keempat seleksi dan penyempurnaan desain, lalu proses produksi, lalu yang terakhir yaitu promosi dan komersialisasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa munculnya persaingan mendorong memberikan dampak, yaitu pihak internal Batik Semarang 16 menjadi lebih banyak membuat produk dengan ragam pilihan motif dan bentuk. Lalu tidak stabilnya posisi persaingan membuat produk yang dihasilkan oleh Batik Semarang 16 tidak selalu menjadi pilihan utama konsumen, sehingga mendorong pihak internal Batik Semarang 16 untuk melakukan pengembangan produk secara kontinu. Faktor pemanfaatan produksi yang efektif mendorong Batik Semarang 16 untuk memanfaatkan bahan baku agar terpakai secara maksimal. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuat atau mengelola sisa kain hasil pembuatan baju atau kemeja untuk dijadikan lini produk pelengkap seperti syal, selendang, dan tas wanita. Terakhir yaitu faktor banyaknya variasi penggunaan barang mendorong Batik Semarang 16
untuk melakukan pengembangan produk dengan fokus menambah lini produk yang pada awalnya Batik Semarang 16 hanya membuat produk batik dalam bentuk lembaran kain saja. Kini sudah banyak jenis produk yang dihasilkan oleh Batik Semarang 16. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.